Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik-baik ya. Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pelajaran kali ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tentang poststrukturalisme. Ada yang tahu tentang poststrukturalisme? Poststrukturalisme adalah sebuah pikiran yang muncul dari dampak ketidakpuasan atau ketidaksetujuan pada pemikiran sebelumnya, yaitu strukturalisme. Teori poststrukturalisme berkembang pada tahun 1970-an. Teori poststrukturalisme ini lahir didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terdapat pada teori strukturalisme. Pada umumnya terdapat beberapa kelemahan strukturalisme. Pertama, model analisis strukturalisme, terutama pada awal perkembangannya, dianggap terlalu kaku sebab semata-mata didasarkan atas struktur dan sistem tertentu. Kedua, strukturalisme terlalu banyak memberikan perhatian terhadap karya sastra sebagai kualitas otonom dengan struktur dan sistemnya, sehingga merupakan subjek manusianya, yaitu pengarang dan pembaca. Ketiga, hasil analisis dengan demikian seolah-olah demi karya sastra itu sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Tokoh-tokoh poststrukturalisme yaitu 1. Michael Foucault dan kemudian Jacques Derrida. Ada dua tahapan dalam menelaah makna karya sastra dengan menggunakan teori poststrukturalisme, seperti yang dikembangkan oleh Rivater dan Roland Barthes dalam buku Newman tahun 2021 halaman 161 sebagai berikut. 1. Mendaftar semua unsur atau struktur yang terdapat pada karya yang ditelaah dan meletakkan semua unsur tersebut pada kedudukan yang sama. Setiap unsur dipahami secara terpisah, dan demikian tidak ada satu unsur pun yang dianggap tidak penting atau tidak mempunyai peranan. Unsur-unsur yang telah dipahami dihubungkan dengan unsur lainnya dalam upaya untuk mengetahui apakah unsur-unsur tersebut merupakan satu jaringan, baik jaringan antar semua unsur atau jaringan X, atau merupakan suatu jaringan dengan unsur lain, jaringan X dan Y. Kajian poststrukturalisme. Dasar teori-teori poststrukturalisme adalah strukturalisme itu sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana halnya strukturalisme, poststrukturalisme juga merupakan sebuah teori yang digunakan untuk mengkaji makna yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan antara kelompok strukturalisme dan poststrukturalisme dalam pencarian makna tersebut. Pemikir sosial asal Perancis muncul dengan konsep intinya dekonstruksi. Dalam hal ini, Derrida berkontribusi dalam memberikan metode dekonstruksi dalam melihat imaji, simbol, ataupun tanda dan juga institusi sosial yang ada. Sebagaimana Foucault, Derrida juga berpendapat bahwa struktur merupakan hal yang tidak stabil dan teratur. Menurut Joseph Derrida, teori dekonstruksi. Karya-karya Michael Foucault yang berkaitan erat dengan teori-teori poststrukturalisme untuk menjelaskan bahwa faktor sosial budaya terpengaruh dalam mendefinisikan tubuh dengan karakter ilmiah, universal, dan tergantung pada waktu dan tempat. Bahwa ciri-ciri alamiah tubuh laki-laki dan perempuan bisa bermakna berbeda dalam tataran kebudayaan yang berbeda pula. Sebagai seorang poststrukturalis, Foucault tertarik pada cara di mana berbagai bentuk ilmu pengetahuan menghasilkan cara-cara hidup. Terima kasih. Jadi, yang namanya poststrukturalisme adalah pembaruan dari strukturalisme karya sastra itu sendiri. Pemikiran dekonstruksi dalam sastra dicetuskan oleh Derrida untuk mengubah struktur sastra yang tidak stabil
dan teratur. Strukturalisme dalam karya sastra itu apa aja? Struktur tokoh, penokohan, alur cerita, amanahnya, kemudian settingnya, gaya bahasanya, penulisan kalimatnya, kemudian unsur intrinsik, struktur dari luar karya sastra itu sendiri dibangun oleh latar belakang sosial seorang pengarang dan pengalaman hidup seorang pengarang. Dekonstruksi dalam artian merubah semuanya atau menghancurkan tatanan yang lama yang terikat pada aturan-aturan, misal rima harus sama, suku kata harus 12 atau 14 suku kata, atau cerita hanya berpatut pada cerita romans. Dan ini menurut Derrida, dekonstruksi adalah merubah semuanya itu, baik dari tema, alur, penokohan, tokoh, setting, semuanya dibuat berbeda dan bebas. Penulis atau pengarang bebas menuliskan karyanya, dan seorang pembaca atau penikmat sastra dalam menginterpretasikan makna atau maksud dari pengarang melalui karya sastra tersebut pun bebas. Sedangkan menurut Michael Foucault, faktor yang paling berpengaruh dalam mendefinisikan karya sastra adalah faktor sosial budaya. Misal contoh novel Ronggeng Dukuh Paruk yang menceritakan tentang seorang penari tayub yang disawer oleh lelaki lain, sehingga penari tersebut dikucilkan atau dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan dianggap sebagai orang yang nakal atau orang yang masih suka berbau dengan hal-hal negatif di mata masyarakat. Tapi adanya novel Ronggeng Dukuh Paruk, mungkin sang penulis Ahmad Tohari mengilhami atau mendapatkan ilham dari latar belakang sosial budaya yang sama ceritanya. Jadi kalau menurut Foucault, poststrukturalisme sastra dikaji dari intrinsik karya sastra atau latar belakang sosial budaya. Jadi bagaimana cara perjuangan seorang wanita di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk untuk bisa hidup walaupun dengan melakukan hal macam itu. Kemudian dalam novel Belayar karya Muhammad Lutfi, lalu dilihat dari latar belakang sosial budaya itu, bagaimana cara seorang Joko atau Jaka itu setelah kehilangan orang tuanya dikejar Belanda sampai ke pulau dan bertemu dengan Kapiten Musir. Bagaimana tokoh itu yang berlatar belakang sosial budaya di laut, yaitu hidupnya dengan bebas dan urak-urakan, kemudian cara mempertahankan hidup dia itu, hidup tokoh dengan cara berlari dan mengembara di lautan untuk melawan VOC Belanda. Itu adalah poststrukturalisme. Jadi sekali lagi, poststrukturalisme dikaji melalui unsur sosial budaya atau intrinsik latar belakang penyair dan tokoh utama dalam karya sastra tersebut, serta unsur-unsur yang bersatu padu tersebut, misal intrinsik dan ekstrinsik. Sekian, kalau ada pertanyaan. Nggak ada, saya tutup pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.